Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Endah Nura Permadi. Saya Dinda Rizky Ramadan. Saya Angelina Kristiani. Saya Beslita Aulia Paramita. Dari Prodi Ilmu Keperawatan akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi. Paradigma adalah suatu asumsi dasar teoritis yang umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga dapat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmuwan pengetahuan tersebut dapat berupa 1. Bidang politik, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang sosial budaya, 4. Bidang hukum, dan 5. Kehidupan antar umat beragama. Sifat ilmu pengetahuan itu sangat dinamis. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya hasil-hasil penelitian manusia. Di kalangan ilmuwan sosial, berkembang pengajian paradigma ilmu adalah manusia. Istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mendukung konotasi, pengertian sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Syarat terjadinya reformasi yaitu pertama, adanya penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat. Yang kedua, adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan. Yang ketiga, adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai dengan tujuan untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang kehidupan masyarakat sehingga menjadi lebih baik dan tepat di sasaran masa depan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, tujuan negara adalah sebagai berikut: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini merupakan tujuan negara dalam kapasitas hukum formal, sedangkan rumusan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan negara dalam kapasitas hukum material. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan hakikat nilai-nilai Pancasila. Oleh karena hakikatnya, nilai-nilai Pancasila didasarkan secara ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok nilai-nilai Pancasila sekaligus sebagai pokok pendukung negara. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diharapkan oleh seluruh masyarakat harus dikembalikan pada dasar hakikat manusia monopluralis yang meliputi susunan kodrat manusia, rohani, jiwa, dan raga. Pembangunan nasional juga harus meliputi aspek jiwa yang menyangkut akal, rasa, dan kehendak, aspek raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan aspek ketuhanan. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreasi rohani manusia. Oleh karena itu, dalam mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan Tuhan Yang Maha Esa, harus selalu ingat tujuan dan esensial. Iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia. Dalam hal pembangunan nasional Indonesia, maka Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus senantiasa didasarkan moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan landasan dasar bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis, haruslah selalu menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. Hakikat sila-sila Pancasila haruslah merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta basis moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai Polexubuthankam atau politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila sebagai paradigma politik.
Pengembangan politik seiring dengan bergulirnya reformasi harus berdasarkan pada moralitas sebagaimana dituangkan dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, politik yang mempraktikkan, menghalalkan segala cara untuk memperoleh maupun mempertahankan harus ditinggalkan. Pancasila sebagai paradigma ekonomi sangat penting bahkan mendesak untuk dikembangkan. Sistem ekonomi yang berdasarkan pada moralitas humanistik yaitu ekonomi yang berperi kemanusiaan, yakni ekonomi kekeluargaan yang berdasarkan atas kesejahteraan secara luas. Pancasila sebagai paradigma sosial budaya didasarkan atas nilai-nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Pertahanan keamanan negara harus ditujukan demi kepentingan negara dan seluruh warga negara. Harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan manusia demi terwujudnya masyarakat adil, makmur, sejahtera. Demi tegaknya integritas negara, maka sudah barang tentu diperlukan pertahanan negara yang solid. Untuk itu, diperlukan aparat keamanan dan aparat penegak hukum negara. Tujuan reformasi adalah menata kembali kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem di bawah nilai-nilai Pancasila, bukannya menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Reformasi secara harfiah berasal dari kata reformation yang dapat diartikan sebagai make or become better by removing or putting right what is bad or wrong. Dengan demikian, reformasi mempunyai makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat dan negara.